Bahan pertama di sini saya menggunakan ikan ya, ini ikan patin ataupun ikan baung namanya guys. Oke. Move on, yang kedua ada udang. Di sini kalian boleh either menggunakan ikan atau udang ya untuk dimasukin sebagai protein ya. Dan yang ketiga di sini ada kulit udang. Nah, kita menggunakan kulit udang ini nanti untuk bahan kuah kaldunya guys. Bumbunya hanya menggunakan bawang putih, kemudian bawang merah, dan untuk taburannya kita akan menggunakan daun bawang. Itu saja guys. Oh, dan tidak lupa juga di sini saya menggunakan bubuk jinten guys. Sedikit saja ya, tidak banyak. Kemudian ada gula dan garam. Lalu untuk menambah rasa ya supaya enhance, kalian boleh menggunakan sedikit penyedap rasa. Nah, ini yang membuat kuahnya asam ini kita menggunakan asam jawa di sini ya guys ya. Lalu kita juga akan menggunakan kecap ikan. Kemudian cabai tentunya. Berikutnya di sini kita akan menggunakan talas ya, batang talas lumayan gede juga. Kalau tidak salah dulu ada yang pernah bilang ini talas Bogor namanya. Ini enak banget guys, teksturnya crunchy begitu ya. Kulitnya juga sudah saya kupas bersih ya, kemudian dicuci bersih lalu dipotong-potong seperti berikut ini guys. Nah, untuk menambah keasaman di kuah sup kita juga akan menggunakan nanas. Nah, ini nanas yang sudah matang, oke? Lalu kita akan menggunakan toge, yummy. I love toge guys, love it so much. Kemudian tidak lupa kita akan menggunakan kangkung. Tuh. Yang terakhir ada tomat guys, ini roma tomat. Kalian boleh potong kotak atau seperti berikut ya. Dan yang terakhir ini namanya apa tadi ya, saya lupa. Sawtooth herb atau daun ketumbar guys. Kalian boleh cari di pasar tradisional, mungkin ada bentuknya seperti ini, atau juga mungkin di supermarket gede guys ya. Semoga saja ada karena ini bahan yang sangat esensial untuk membuat sup ini. Saya kurang tahu di Indonesia ini ada atau tidak, tapi beginilah bentuknya ya. Nah, dia di tepi-tepinya agak jagged edge begitu ya shape-nya. Nah, seperti inilah dia. Dan ini guys, baunya sangat-sangat unik ya, unik sekali. Seperti misalnya kalau saya masak bubur pedas itu kan harus ada daun kesum ya. Nah, kalau saya masak sup ini ya namanya kanchua soup ya. Ini harus ada sawtooth herb atau daun ketumbar ya. Karena ini yang bikin masakannya baunya sangat-sangat wangi, seperti saya masak bubur pedas ya, itu harus ada daun kesumnya dan itu yang bikin makin enak guys. Semoga saja di Indonesia ini ada ya. Oke, langsung saja kita masak tanpa banyak basa-basi. Oke, kemarin ada yang nanya ini apa namanya, ini garlic chopper atau onion chopper, apalah namanya itu ya. Pokoknya dia bentuknya seperti ini dalamnya guys. Nah, dia ada blades-nya begitu guys. Oke. Kita pakai ini ya. Saya senang sekali karena mata saya tidak nangis bombay kalau pakai ini guys. Nggak repot juga ya, nggak kemana-mana. Tangan nggak bau bawang ya. Jadi langsung masukkan saja. Kita tekan-tekan. Seperti ini ya. Pertama-tama panaskan minyak. Kemudian setelah panas masukkan bawang merah dan bawang putihnya guys. Nah, ini akan kita tumis sampai keluar bau harumnya. Pastikan apinya sedang, tidak terlalu tinggi sehingga bawang merah dan putihnya tidak hangus. Aduk-aduk terus sampai warnanya berubah kecoklatan. Jika warnanya sudah berubah kecoklatan, kita matikan kompor dan sisihkan, lalu kita akan melanjutkan ke tahap kedua. Nah, langkah kedua di sini kita didihkan air ya di dalam panci yang lumayan gede guys. Di sini kita akan masukkan kulit udangnya, kemudian ikannya ya. Kalian boleh menggunakan ikan patin ataupun ikan baung ya. Kalau di Kalimantan kita bilangnya ikan baung ini guys ya. Karena ikan baung dengan ikan patin ini teksturnya kurang lebih sama, jadi cocok sekali untuk dimasak di sup kanchua ini guys. Kalau kalian bertanya kenapa menggunakan kulit udang, kenapa tidak menggunakan daging udangnya sekalian, di sini ya saya percaya bahwa
Di dunia masak-memasak, kulit udang ini banyak sarinya guys. Itu yang menyebabkan masakan udang itu begitu manis ya. Makanya di sini kita tidak membuang kulit udangnya, tetapi kita pakai untuk kuah kaldunya guys. Lagi pula kalau kita rebus udang terlalu lama, nanti dia akan alot guys ya. Makanya saya hanya menggunakan kulitnya saja sebagai kaldunya di sini. Oke, ini akan kita rebus sampai mendidih. Kemudian masukkan tumisan bawang merah dan bawang putih tadi guys. Nah, di sini bisa kalian lihat warna tumisannya coklat keemasan ya, jangan sampai hangus guys. Nanti kalau hangus rasanya pahit ya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita akan masukkan garam, lalu gula dan bubuk jintennya guys, supaya kuahnya berasa ya. Pastikan juga kalian cicipi guys, sesuai dengan selera. Sup ini rasanya itu manis, kemudian asam ya, dan pedas karena ada nanti cabenya. Kalau kalian tidak suka terlalu manis, jangan kasih banyak gula ya, sedang-sedang saja. Tapi yang pasti supnya ini harus asam guys. Jadi nanti kita akan masukkan asam jawa ke dalamnya ya. Oke, yang terakhir kita akan masukkan sari asam jawanya guys. Tadi airnya sudah saya masukkan duluan. Yang ini belakangan karena di sini ada yang kasar-kasar itu ya, supaya tidak masuk ke dalam kuah. Kalian boleh menggunakan saringan seperti ini, jadi biji-bijiannya itu nggak ikut masuk ke dalam kuah kaldunya guys. Oke, jadi begitu saja guys cara masak kuah kancewa supnya. Sangat mudah kan? Sudah selesai guys masaknya. Pokoknya dia asal kuahnya sudah mendidih, daging ikannya sudah lembut, tapi jangan sampai hancur ya. Berarti itu sudah matang ya. Kalian masukin saja asam jawanya ya. Kalau kurang asam guys, kalian boleh tambahkan lagi asam jawanya, ataupun kalian boleh masukkan sedikit cuka ke situ ya, supaya berasa lebih asamnya. Tergantung selera kalian, oke? Nah, di sini ya, seperti yang saya bilang awal tadi, mekanisme makannya sama dengan sabu-sabu. Jadi di sini saya siapkan hot pot ya. Jadi nanti kita masukkan sayur-sayurannya ke sini guys. Jadi sama dengan sabu-sabu ya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan masukkan herbsnya ya. Kita akan masukkan ke sini biar wanginya enak. Smells so good, smells incredible. Kalian boleh masukkan sebanyak yang kalian suka guys. Makin banyak makin enak. Mantap pokoknya. Lalu kita akan masukkan nas ya. Itu sudah ada satu tadi yang mencemplungkan dirinya. Oke. Nah, ini juga bisa menambah keasaman ya. Tapi ingat gunakan nanas yang sudah matang ya. Jangan yang masih muda. Karena nanti kalian bisa sakit mah kalau ada yang ada mahnya. Jangan ya. Jadi harus yang sudah matang. Nah, mantap kan? Lalu kita akan masukkan talas ya, batang talas. Dan di sini guys, kecap ikannya ya, ini tidak saya masukkan ke sana karena ini kalian sesuaikan dengan selera ya. Di sini saya akan masukkan 2 sendok teh, 3 sendok teh. Nah, jangan lupa yang terakhir masukkan daun sopnya di sini guys. Enak banget. Lalu kita aduk-aduk guys. Bau asamnya itu keluar guys. Oke, lalu kita akan masukkan kangkung ya guys ya. Ini nggak pakai lama ya, karena dia cepat lembut, sama seperti sabu-sabu. Nah, kalau sabu-sabu kan nunggu daging sapinya atau daging daging atau udangnya ya lembut, baru kita masukkan yang lain-lain ya. Nah, ini kita masukkan juga. Tada! Toge. Saya senang toge, jadi saya pakai togenya banyak. Nah, sedikit lagi deh. Teneng. Kalau kalian mau masukin tomatnya berbarengan dengan ini silahkan saja, tapi saya senang tomatnya itu nggak terlalu lembut ya, jadi belakangan. Udah gini aja deh guys, nggak pakai lama dia. Baru kita masukin tomat. Looks so good.
Tring. Tapi yang pasti rasanya aduhai. Oh my gosh, baunya enak banget guys. Kalau masakan Vietnam ya, Canh Chua Soup ini dia rasanya sangat-sangat manis guys, tapi saya kurang suka terlalu manis ya. Jadi ini kalian sesuaikan selera saja, tapi yang pasti dia harus ada hint manisnya ya, manis dan asamnya itu ya, itu yang sangat berperan penting dalam masakan ini guys. So ya, kalian sesuaikan selera saja, tapi ingat harus asam dan sedikit manis ya. Kalau tidak suka terlalu manis, it's okay, kalian sesuaikan saja dengan selera. Dan ikannya, kalian saya taruh di tepi sini aja deh. Wow, it looks so good. Dan makan lagi tomatnya di situ. Oh, super yummy. Nah, kita taburi lagi di atasnya dengan daun sop. Dan tidak lupa cabenya. Oh, wow, yum. Cabenya banyak ini guys. Nah, ini saja ya guys ya hasilnya. Tuh kalian lihat ya. Yummy yummy. Kalau kalian pengen coba seperti biasa, nanti resepnya akan saya taruh di description box. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ya tutorial masaknya, thank you so much. I'll see you in the next cooking vlog ya guys ya, dengan resep-resep yang baru tentunya dan menggugah selera pastinya ya. Habis ini kita vlog mukbang. I'll see you next time. Bye bye.